Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Kemarin kita sudah belajar mengenai media perambatan bunyi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa saja sifat-sifat bunyi ya. Sifat-sifat bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat menyerap. Sekarang kita bahas sifat bunyi yang pertama ya, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga kita karena terjadi proses perambatan. Misalnya begini, ketika kita sedang berbicara melalui udara, lalu udara tersebut masuk ke telinga orang lain, maka orang lain tersebut bisa mendengarkan suara kita. Selain merambat melalui udara, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat dan benda cair. Perambatan bunyi paling cepat melalui media benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat merambat melalui media gas. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti kaca, tembok, besi, dan lain-lain. Contoh pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika ibu guru sedang menjelaskan materi kepada murid-murid menghadap ke papan tulis, akan tetapi murid di belakangnya masih bisa mendengarkan suara ibu guru. Hal itu disebabkan karena suara memantul mengenai papan tulis, lalu suara tersebut diterima oleh murid-murid. Sifat bunyi dapat dipantulkan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kamu sedang menyalakan keran air di dalam kamar mandi, suara keran tersebut terdengar lebih nyaring daripada kamu mendengarkan di luar kamar mandi. Hal itu disebabkan karena jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu sangat singkat. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi, misalnya saat kita berteriak di tebing atau di dalam gua. Contoh terjadinya gema seperti ini. Bunyi asli, merdeka. Bunyi yang terdengar, merdeka, merdeka. Yang ketiga adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan studio musik. Contoh terjadinya gaung seperti ini. Bunyi asli terdengar merdeka. Bunyi yang terdengar merdeka. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat menyerap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti karet, busa, gabus, karpet, dan wol. Seperti pada kasus sebelumnya, bahwa gaung adalah bunyi pantul yang merugikan. Untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti kapas, karpet yang Oleh karena itu, di dalam ruangan bioskop dilapisi dengan bahan yang lunak seperti karpet. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi gaung dan suara tidak sampai keluar ke luar ruangan bioskop. Nah, itu tadi pembahasan tentang sifat-sifat bunyi ya. Jangan lupa ditulis di buku tulismu.
Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.